Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa. Shalom. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan atas tempat ini Tuhan. Terima kasih buat pagi yang luar biasa, penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah raya 2 ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang ambil alih kami semua ya Roh Kudus. Engkau yang ambil alih kami semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja.
Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang semua bangkit berdiri, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan duduk kembali.
Kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Allah yang layak. Kami akan sembah, kami akan puji, kami akan menari dan bersorak untuk-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Tumpahkan api firman sekarang.
atas segala raja. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan melihat performan dari anak-anak sekolah minggu. Jump to the left.
You're the source of my joy. Every day, in every step, God with me. I'm not afraid, 'cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Shout joy. Come on, everybody, clap your hands together. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, if you have joy, sing with me. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, if you have joy, jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. 'Cause He's good to you and me. Whoa. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Jump, jump. Luar biasa adik-adik sekolah minggu. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Yes Lord. Kami selalu kagum akan caramu mencintai kami Tuhan. Yes Lord. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengampuni
tahu, kami sadar, apalah kami tanpa Engkau ya Tuhan. Siapalah kami tanpa Engkau ya Aba. Terima kasih untuk hari ini. Kalau ada hari ini kami tahu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu semata. Kalau kami sampai berjalan di masuk bulan September ini Tuhan, kami tahu Tuhan ada penyertaan-Mu di situ. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lagu ini mengatakan tak terbatas kuasa-Mu. Bapak, ajar kami untuk tidak bergantung dengan pikiran dan otak kami yang terbatas itu. Tapi kami percaya kepadamu. Karena itulah cara menyenangkan-Mu, dengan percaya kepadamu dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mendengar firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah ya Abah, berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah Roh Kudus, sebab kami mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya mau bawa satu sharing sama-sama pagi hari ini. Ini adalah ayat yang kayak apa ya, hidup dalam kehidupan saya mungkin 2 bulan ini. Jadi kayak terus menerus ayat ini tuh kayak apa, merema. Ayat ini kayak menghidupi gitu ya. Karena firman Tuhan itu hidup. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Yes, firman Tuhan itu hidup. Ya, pegang itu baik-baik. Setiap firman yang kita baca itu bukan sekedar kata-kata, tapi itu hidup. Ya. Yosua 1 ayat 1-9, yuk kita baca sama-sama. Dari pas itu. Oke, kita baca sama-sama yuk. Bapak Ibu punya apa? Handphone atau bawa kitabnya? Ya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. Oke. Udah dapat semua? Yosua 1 ayat 1-9. Saya duluan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita baca ayat 9 sekali lagi bersama-sama. Katakan dengan imanmu. Ya, 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi ganti kata engkau dengan aku. Ya, 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadaku,
kuatkan dan teguhkan hatiku. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai aku kemanapun aku pergi. Amin. 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 Yuk kita mulai. Saya benar-benar 2 bulan ini tuh sangat diberkati dengan ayat ini gitu ya. Kita next slide dulu. Oke. Yosua 1 kita tadi udah baca sama-sama ya. Dan 1, 2, 3, 4 mengatakan begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai Efrat, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini janji Tuhan sama Yosua. Ya. Tiba-tiba Yosua dikasih janji sama Tuhan. Sebuah janji. Kita pernah dapat janji gak sih dari Tuhan? Siapa yang pernah dapat janji dari Tuhan? Yes, betul. Amin, amin, amin. Gitu ya. Saya berdoa gitu ya. Waktu itu anak saya Theodor gitu ya. Saya berdoa buat dia dan Tuhan kasih janji. Dia akan seperti pohon ditanam tapi ada air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan pernah janji juga, aku yang memanggil kamu, aku Tuhan yang mengatakan, yang memanggil dan mengatakan bahwa usahamu akan menjadi usaha yang berhasil. Tuhan pernah janji itu gitu ya. Sebuah janji. Baik Tuhan katakan langsung kepada kita janji itu seperti saya dapat sendiri. Tapi ada juga janji-janji yang ada di firman Tuhan. Janji di firman Tuhan ada apa aja? Bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Itu janji gak? Itu buat siapa? Ya. Semua isi firman Tuhan, janji Tuhan, katanya ada berapa sih janji Tuhan di dalam Alkitab? 7.000 katanya. 7.000. Itu buat siapa? Yes. Kalau kita apa? Ya. Itu buat kita. Kalau kita percaya. Kalau kita bilang, wah ini terlalu berlebihan. Itu bukan buat saya. Itu mungkin buat tetangga saya. Ya sesuai dengan imanmu. Jadilah tetanggamu kaya, kamu enggak. Ya. Semua janji di firman Tuhan itu adalah buat saya. Ya, buat saya. Kalau kita percaya, sebuah janji. Seringkali apa sih yang membuat sebuah janji itu tuh menjadi kayak enggak mungkin gitu ya. Kayak terlalu jauh gitu ya. Terlalu gimana caranya. 2 bulan ini kebetulan salah satu mama saya masuk rumah sakit ya. Waktu mama saya masuk rumah sakit udah selesai beres rumah sakit. Terus waktu mau doa, mau keluar rumah sakit, ayo Pih kita doa dulu gitu doa. Terus Roh Kudus ngomong gini sama saya. Doa, usir roh rumah sakit dari mami dan papi. Gitu. Saya pas Roh Kudus ngomong itu, usir roh rumah sakit dari mami dan papi kamu gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya bukan melakukan mengusir roh rumah sakit, tapi saya mikirnya begini, Tuhan, kan mereka umurnya 75 ya. Terus papi tuh udah 77, mami 73. Umur segitu kalau gak masuk rumah sakit tuh gimana Tuhan? Kok rasanya, waktu Roh Kudus ngomong sama saya, usir itu roh rumah sakit dari kehidupan mami dan papiku. Aku bukannya Bapakku aku usir di dalam nama Tuhan Yesus roh rumah sakit itu. Bukan begitu, mikir caranya gimana? Nggak mungkin kan ya umur 70 sekian gitu. Logikanya gitu nggak? Bener nggak? Logikanya gitu kan? Itu. Pulang nyetir, Roh Kudus ngomong gini. Kamu tuh ya, bukannya usir aja, caranya gimana gitu ya. Tapi kamu malah mikir dengan otakmu yang cuma segini itu loh. Yang nggak ngerti caranya gimana. Oke, next slide. Nah, saya diberkati banget dengan Markus 4 nih, ayat 26, 27, 28. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Lalu kata Yesus, aduh, saya diberkati banget waktu saya membaca Markus 4. Tuhan bilang begini, Yesus bilang, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Dia menabur, udah ya, ditabur. Setelah itu waktu dia tidur, apa yang terjadi? Dia tidur aja. Siang hari dia bangun, benih itu apa? Tunas, bertumbuh. Gimana caranya? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Perlu tahu nggak? Perlu tahu nggak? Nggak perlu kan kita korek tanahnya, atau malam itu kita tidak perlu kita nggak tidur, kita perhatikan dia dengan seksama. Bagaimana? Perlu nggak? Perlu nggak? Nggak perlu. Itu Tuhan bilang. Perlu nggak kamu mengetahui bagaimana caranya supaya roh rumah sakit itu keluar dari orang tuamu? Perlu nggak? Nggak perlu. Otakmu nggak nyampe. Perlu nggak? Nggak perlu. Yang kamu harus lakukan adalah kamu menabur. Menabur apa? Mengeluarkan. Bapakku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, aku usir tuh roh sakit dari keluar orang tuaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itu menabur. Mengeluarkan firman dari mulut kita. Itu aja bagian kita. Selebihnya Tuhan. Perlu tahu? Gak perlu tahu. Gak nyampe juga. Betul gak? Gimana tuh tanahnya? Wah gimana tuh tunasnya? Gak perlu juga. Makanya dibilang apa? Anak-anak Tuhan tuh diberkati pada saat dia apa? Tidur. Itu. Waktu aku lihat, oh iya firman Tuhan bilang apa? Anak-anak Tuhan itu diberkati pada saat dia tidur. Makanya itu. Hal kerajaan Allah sama dengan orang yang menabur. Terus Tuhan bilang apa? Tidur. Udah, itu bagianku. Dia mengeluarkan benihnya, dia tumbuh, dia ini, dia ini, dia ini. Menangkap Bapak Ibu Saudara? Sebuah janji. Janji apa dalam firman Tuhan? Janji mana? Bahwa dia Allah yang akan memenuhi segala keperluanku. Bahwa dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan, lebih kita doakan. Bahwa dia yang berjanji, Tuhan mengatakan, mengadakan dan memanggil bahwa usahamu usaha yang berhasil. Anakku dibilang bahwa dia kan seperti pohon ditanam tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Gimana caranya? Enggak perlu tahu. Enggak penting juga untuk tahu. Bagian kita menabur firman itu keluar dari mulut kita, percaya dalam hatimu. Itu. Menangkap? Iya. Seringkali banyak janji dalam hidup kita yang membuat itu tidak mungkin adalah karena otak kita yang sendiri yang mengatakan bahwa iya nggak mungkin, gitu ya, ya nggak mungkin. Janji Abraham gitu ya, bahwa engkau akan dikenal berbagai bangsa gitu ya. Terus waktu saya lagi lari sore gitu ya, lagi jalan sore, terus ada hamba Tuhan yang kebetulan khotbah, saya sambil denger gitu ya. Seringkali kita mendengar janji Tuhan itu kayak terlalu berlebihan buat kita. Seperti janji Abraham, bahwa dia akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Itu kan janjinya Tuhan buat kita juga. Karena apa yang Tuhan janjikan buat Abraham itu juga berlaku buat kita. Terkenal buat bangsa-bangsa. Pasti Bapak Ibu Saudara berpikir itu terlalu tinggi buat kalian. Bener. Saya langsung bilang, iya Tuhan itu terlalu tinggi. Terkenal di bangsa-bangsa, buset sekomplek aja kalian yang kenal gitu ya. Boro-boro bangsa-bangsa. Kayaknya di komplek Gading di mana saya tinggal, nama Airin nggak terkenal amat gitu ya. Mungkin ada beberapa gelintir lah orang tahu. Gimana gitu ya? Ya otak kita yang bilang nggak mungkin. Ya udah terjadilah sesuai dengan otakmu, nggak mungkin. Tuhan, ya udah, aku bilang, aku percaya. Pokoknya janji Abraham berlaku atas aku gitu ya. Terus Tuhan sebutin lah ada satu company yang kita kebetulan lagi set up gitu ya. Coba kamu perhatikan itu gitu loh. Tuhan aku percaya. Melalui ini atau melalui apapun aku bilang gitu ya. Nggak usah kita batasin hanya melalui ini ya Tuhan ya. Atau melalui si ini. Atau melalui begini. Enggak. Pokoknya itu berlaku buatku. Caranya gimana? Nggak penting untuk kita tahu. Amin.
Itu ya. Caranya bagaimana nggak penting untuk kita tahu. Aku tidak akan berhutang. Aku akan menghutangi orang. Janji Tuhan gitu nggak? Nah, mana mungkin Tuhan, nggak cukup. Hitung-hitung nggak cukup. Benar-benar nggak cukup Tuhan. Caranya gimana? Perlu kita tahu nggak? Yang perlu kita tahu apa? Keluarkan dari mulutmu. Tuhan, aku percaya firman Tuhan yang bilang bahwa anak-anak Tuhan tidak akan berhutang. Malah aku akan menghutangi. Caranya gimana? Caranya cara Tuhan. Saya mungkin Andika pernah kesaksian gitu ya di sini ya. Bagaimana bahwa hidup seorang pengusaha itu pasti utang. Pasti utang. Tapi kita pegang itu firman Tuhan di keluarga kita bahwa enggak, kita nggak mau berhutang lagi. Memang ada hal-hal yang harus kita adjust dalam hidup kita ya. Maksudnya yang tadinya ngoyo harus mau ini sehingga ya udah mesti ngoyo ini kita pakai utang. Ini enggak cukup Tuhan cukupkan gitu ya. Ini aja cukup sehingga aku nggak mau berhutang lagi. Ini aja cukup Tuhan, aku nggak mau berhutang lagi. Udah usahanya yang ini aja. Pokoknya aku cukup dan aku tidak berhutang lagi. Diberesin. Dan itu ya janji Tuhan ya bahwa bener kita nggak berhutang. Kita nggak berhutang lagi. Tapi kita cukup nggak? Cukup. Itu ya. Mungkin tadinya kita berhutang punya usaha 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mesti utang nih ya untuk punya usaha 5. Tapi sekarang enggak. 1 aja. Tapi nggak perlu utang. Tapi cukup nggak? Cukup. Saya punya kesaksian yang saya udah cerita berkali-kali di sini gitu ya. Waktu saya mulai usaha saya, dalam otak saya pasti harus pinjam uang atau investor atau apapun lah namanya. Karena untuk mencapai omset sekian diperlukanlah modal sekian gitu kan. Itu kan hukum matematikanya gitu kan ya. Itu hukum matematika. Ternyata memang kerajaan sorga itu nggak matematika gitu ya. Kerajaan sorga itu nggak matematika sama sekali, jauh dari matematika gitu ya. Tuhan bilang nggak usah cari investor. Investor itu bagian aku, Tuhan bilang. Tapi Tuhan ini nggak cukup, aku bilang gitu. Investor adalah bagian aku. Ya udah percaya Tuhan, aku percaya cukup. Hari ini usahaku udah mau jalan 4 tahun, 1 Oktober ini 4 tahun. Enggak tuh, aman-aman aja. Kita nggak cari investor, ya aman-aman aja, cukup-cukup aja, baik-baik aja, semuanya oke gitu. Yang bahkan perusahaan aku tuh terkenal yang pembayarannya paling bagus. Wah paling enak nih kalau kerja sama Wisdom, pembayarannya bagus. Padahal kagak punya duit loh, nggak pakai investor loh, nggak ada duitnya loh. Tapi dia bilang pembayarannya paling bagus, paling oke. Paling enak deh kerja sama Wisdom karena pembayaran cepat. Itu hukumnya Tuhan itu nggak matematika, ya. Kalau kita pakai otak kita dengan matematika kita nggak nyampe nih, nggak ketemu, ya. Karena Allah adalah roh, sementara kita adalah fisik. Untuk mengenal Allah dengan benar, balik ke roh. Ya, makanya kenal rohnya itu. Nanti kapan-kapan kita belajar sama-sama tentang berjalan dalam roh, gitu, bukan berjalan dalam fisik. Seperti itu. Bukan berarti kita jadi hantu ya. Bukan. Tapi pola pandang kita, cara pandang kita, cara kita melihat gitu ya. Itu cara pandangnya harus cara pandang roh gitu loh. Itu yang Tuhan mau. Nanti kapan-kapan kita belajar sama-sama. Oke. Ini saya diberkati banget dengan Markus 26, 27, 28 ini. Ingat ya, bahwa bagian kita hanya menabur. Selebihnya itu bagian Tuhan. Penting tahu nggak? Nggak penting tahu gitu ya. Nggak perlu tahu. Nggak nyampe juga pengetahuan kita untuk mengetahui itu. Amin? Oke, lanjut. Roma 12 ayat 3 mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Tuh, clear banget kan? Ini kayaknya gak perlu saya jelasin lagi deh. Ya, Tuhan bilang, udah. Gak usah berpikir terlalu jauh, terlalu tinggi, gak nyampe juga kamu. Pakai imanmu aja yang dikaruniakan Tuhan. Itu aja bagianmu. Selebihnya let me do it. Dan kita percaya, Bapak aku percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Gitu ya. Saya 4 tahun ini yang namanya uang kayak pas-pasan gitu ya. Sering banget gitu ya. Ya namanya tadi kan gak pakai investor, gak ada apa gitu ya. Jadi itu kadang-kadang cash flow-nya bener-bener tek-tek gitu ya. Tapi ya udah gitu. Nggak perlu dimengerti juga caranya gimana, cuma bilang Tuhan ada pembayaran bakal gede gitu ya. Bahkan ada satu kali di mana saya lagi photoshoot, orangnya udah di depan saya, anak-anak telepon. Bu, kita mesti bayar si orang di depan kita nih photoshoot. Emang kenapa?
Sari bilang lagi nggak ada uang di kantor. Oh ya, saya mau telepon Sari nih. Sar, iya nih Bu, sebentar ya, dia bilang gitu. Ya udah, saya cuman Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Engkau Allah yang berjanji, aku nggak perlu pakai investor, engkau akan memenuhi segala keperluanku. Itu yang aku tahu, itu yang aku pegang, itu yang aku percaya. Caranya gimana? Nggak tahu. Emang nggak tahu beneran caranya gimana? Orang depan kita orangnya. 1 menit doang loh Bapak Ibu. Trik, sekretaris saya telepon, Bu, ada masuk uang besar, lebih daripada cukup. Itu kejadian bukan sekali, kebetulan ya, enggak, berkali-kali kayak gitu. Berkali-kali. Itu. Makanya perlu bagian kita adalah percaya aja. Tuhan kau udah janji ini loh. Aku cuma pegang, percaya, that's it. Dan aku gak mau mikirin lebih daripada yang perlu aku pikirin. Dulu mungkin kita mikir gini, wah kalau gak bisa bayar orang di depan saya ini gawat nih, pasti blacklist. Abis blacklist pasti klien-klien pada gak mau pakai kita. Wah kita rugi, wah kita tutup perusahaannya. Itu mikir kepanjangan, overthinking gitu ya. Itu seringkali kita lakukan. Padahal itu dibilang apa? Roma 12 ayat 3, jangan overthinking. Ya, cukup aja dengan takaran iman. That's it yang Tuhan bilang. Ya, susah nggak? Kedengarannya gampang ya? Wah, itu nggak mudah, tapi itu yang disebut makanya iman itu perlu praktek. Ya, belajar praktek. Tuhan aku percaya, pegang. Gitu. Oke, next. Nah itu, bagian kita coba menabur gitu ya. Firman Tuhan dan percaya itu. Next. Kita lanjutin. Tadi Yosua 1, 2, 3, 4. Kita tahu itu adalah janji. Oke, kita sekarang masuk ke Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan itu kalau ngasih janji gitu ya, ngasih tugas, ngasih janji gitu ya, nggak cuma ditinggal gitu ya, udahlah sana kerjain gitu ya, enggak. Dia menyertai, itu janjinya Tuhan, dia menyertai. Yosua itu bilang, aku menyertai kamu ya, tugasnya berat gitu ya, bawa dari sini sampai sini punya kamu, setiap tempat itu akan kamu dudukin, itu kan setiap tempat kamu akan dudukin artinya apa? Perang loh itu, perang demi perang itu Yosua tahu depan dia akan dia hadapin. Tapi Tuhan bilang jangan takut, aku menyertai kamu gitu ya, kamu nggak sendirian. Tuhan janji menyertai kita nggak? Ya, oke next slide. Banyak sekali janji-janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Tapi ini ada salah satu yang aku kutip, next. Nah, 2 Korintus 1 ayat 22. Dibilang apa? Memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Artinya apa? Ada janji, ada berapa tadi? 7.000. Ya. Nggak usah pegang 7.000 deh. Percaya aja kalau Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan. Itu udah kayak ayat yang aku pegang gitu ya. Karena kan setiap hari suka pas-pasan nih gitu ya. Terus Allahku akan melakukan lebih daripada aku doakan. Bahwa dia melakukan lebih daripada yang kita pikirin, kita doakan gitu ya. Kayak gitulah ya. Itu ayat banget gitu ya. Dan aku percaya bahwa janji itu gitu ya. Bukan sekedar janji loh. Janji itu dibilangnya apa? Ada apanya? Ada materainya. Artinya apa sih kalau ada materainya? Sah. Surat perjanjian kalau ada materainya sah nggak? Sah banget. Sekarang materainya 10.000 ya. Nah, ini materainya apa? Sebetulnya Tuhan memateraikan tanda milik itu dengan darahnya. Ya di ayat yang lain dibilang memateraikan dengan darahnya. Tetapi dia memberikan apa? Roh Kudus. Sebagai apa? Jaminan. Jadi Tuhan sama janjinya itu gak main-main loh. Tuhan sama janjinya itu dia materaikan. Lalu dia kasih jaminannya. Jaminannya ini Roh Kudus. Ini loh. Ini jaminanku kalau aku akan penuhin janji-janjiku padamu. Aku kasih Roh Kudus. Keren gak sih? Keren banget loh. Bayangin janji bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku berkekayaan dan kemuliaan. Nah, itu bukan sekedar janji. Tapi janji yang ini gue materaikan nih pakai materai. Cup. Terus dikasih Roh Kudus. Ini ya. Ini ada Roh Kudusnya. Bahwa ini akan kamu terima dalam hidup kamu. Wah. Kalau Bapak Ibu gak terima, yang salah siapa? Aku doanya, Bapak. Waktu, ntar dulu deh. Next.
Ini ya. Jadi bahwa apa itu materainya dalam kita. Nah, aku nih ada Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu gitu ya, firman itu yang sudah dimateraikan tadi, ya sudah dipasti materai, dikasih jaminan Roh Kudus gitu ya. Itu yang akan jadi pelita. Artinya apa? Ini kan kita kehidupan kita ya. Tuhan bilangnya apa? Firman itu lampu sorot ya? Hah? Enggak, ya. Mungkin kita nggak tahu ujung kita apa, ya. Kita nggak tahu ujung kita apa. Aku juga nggak tahu usahaku nanti gimana. Aku nggak tahu. Karena Tuhan kita mungkin nggak tahu nih ujungnya apa. Tapi Tuhan bilang apa? Step by step apa? Ada pelita bagi kaki kita. Nggak usah mikir kejauhan. Kan tadi Tuhan bilang, jangan mikir jauh banget. Sesuai dengan takaran iman aja. Allahku akan memenuhi segala keperluanku kok. Bahwa Dia akan membuat usahaku berhasil. Dia tidak akan membuat aku berutang. Firman itu jadi pelita. Step by step. Yang menerangi jalan kaki kita. Itu disebutnya begitu. Ya. Even though kita gak ngerti ujungnya apa. Tapi aku tahu on the way ke sana. Aku gak perlu pikirin itu. Karena aku tahu itu ada Tuhan. Menangkap ya? Lanjut. Keringetan nih. Terlalu bersemangat. Thank you. Oke. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya sebulan yang lalu lah ya. Kebetulan adiknya Theodore, William kan wisuda kemarin. Jadi kita sekeluarga memang berencana untuk ke Inggris, ke UK gitu ya, untuk wisuda William. Kami berdua, ini orang yang takut banget naik pesawat. Kami berdua gitu ya. Jadi saya kalau udah mau pergi jauh, yang berapa 18 jam perjalanan gitu ya. Wah udah dari seminggu, 2 minggu sebelumnya udah doa. Udah puasa gitu ya. Saking saya tuh termasuk yang paranoid naik pesawat gitu ya. Kayak gak tenang, gitulah gitu ya segala macam gitu. Doa gitu ya. Sampai Tuhan kasih satu ayat gitu ya ke saya. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah kebetulan ada di ayat yang 7-8. Karena makanya saya bilang saya lagi menghidupi banget nih. Yosua 1 ayat 8. Jadi waktu saya doa banget untuk perjalanan saya terus keluar gitu. Ting, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung. Aku percaya Tuhan perjalananku ke UK. Perjalanan yang berhasil dan aku akan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itu aku perkatakan terus gitu ya. Nah di pesawat pasang seatbelt. Terus aku bertanya sama Roh Kudus. Roh Kudus kuatkan dan teguhkan hatimu tuh artinya apa sih Roh Kudus? Gitu. Karena aku bilang aku lagi bener lagi ngomongin ini terus gitu ya sama Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan hatimu tuh apa Roh Kudus? Terus Roh Kudus bilang gini. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung kan? Itu janji yang sudah aku berikan kepadamu. Iya. Kamu percaya gak? Percaya. Udah bagianmu apa? Pasang seatbelt. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin di perjalanan apa? Aduh goncang-goncang. Ada apa? Ada apa? Kan ada lah perjalanan pasti ada. Kita ada turbulence apa segala macam. Yang harus kamu lakukan apa? Pasang seatbelt. Udah merem aja. Pokoknya janjiku apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. On the way ke sana kamu akan ngalamin guncang-guncang itu segala macam. Udah Tuhan bilang pasang seatbelt. Kuatkan dan teguhkan. Teguhkan tuh artinya tuh sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya boleh next slide. Kayak ada bahasa Inggrisnya saya siap. Nah, be strong and good courage. Courage itu keberanian. Jadi sebetulnya kamu harus kuat dan punya keberanian. Keberanian itu apa? Percaya bahwa nyampe ke ujung sana. Nyampe ke ujung sana. Ya, walaupun jalannya tadi kan jalannya kan kita kan nyampe ke sana, tapi jalannya gimana tadi? Bilang firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Udah, kamu nyampe kok. Tuhan bilang perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pasang seatbelt, tidur. Kita berdua suka makan obat tidur kalau di perjalanan. Makan obat tidur, tidur. Pokoknya nyampe. Ya, selebihnya enggak usah bagian kamu. Enggak usah mikir kepanjangan, enggak usah mikir terlalu overthinking, enggak usah. Oh iya Tuhan, itu artinya Tuhan bilang. Kuatkan dan punya keberanian. Percaya kamu nyampe kok gitu ya. Dan kita happy banget perjalanan kemarin gitu ya. Karena
menurut saya tuh benar-benar Tuhan tuh amazing ya. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya ini termasuk orang yang saya suka berpikir gitu ya, bahwa saya ini termasuk orang yang harus kerja keras, bukan orang yang beruntung. Itu kayak dalam momok saya nih, bertahun-tahun dalam hidup saya. Sampai sekarang saya selalu bilang gini, aduh kalau yang namanya door prize itu Andika. Pemenang undian motor gitu ya, itu kayaknya selalu dapat dia. Pernah satu kali gitu ya, saya lagi telepon dia. Di mana An? Acara apa? Dia bilang gitu. Ngapain kita acara begitu? Mau ngambil door prize-nya. Ih yaelah tolong deh. Aku bilang cuma mau ngambil door prize. Lu tunggu bentar lagi nama gue dipanggil. Dia bilang gitu. So tahu ini bener lagi online gitu ya. Lagi telepon. Tuh pemenang motor nih. Tunggu ini. Pemenang motor. Nomor sekian. Bapak Andika. Dengar gak nama gue? Bisa begitu tuh. Wah gila. Saya pergi Natalan gitu ya. Ada harganya 26. Kebetulan yang hadir 27. Saya nomor 27 lu yang gak dapet. Aduh bener-bener deh gitu. Jadi saya selalu merasa saya tuh saya kayaknya termasuk orang yang harus bekerja keras gitu. Dalam arti gini, kalau saya bekerja keras ada keberuntungan Tuhan yang akan mengikuti saya. Tapi saya namanya tiba-tiba out of sudden beruntung tuh kayak bukan saya gitu ya. Itu saya momok saya sehingga itu kayak saya imanin dalam otak saya. Padahal Tuhan bilang apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kamu itu orang yang beruntung. Ini benar-benar 2 bulan ini merubah saya. Iya Tuhan, saya orang yang beruntung. Kalau selama 50 tahun saya berpikir saya bukan orang yang beruntung. Loh, firman Tuhan bilang saya orang yang beruntung. Di UK gitu ya, kita selalu makan ke satu restoran yang memang favorit keluarga kami gitu. Yang selalu ngantri gitu ya, ngantrinya gila-gilaan. Dan itu malam minggu Chinatown gitu ya. Jadi ngantrinya luar biasa. Kita udah, wah ngantri dari sini. Waduh kita udah panik banget ngantri dari sini dari mana gitu ya. Ya udah datang samperin dulu. Kita samperin karena kan mesti catat nama ya kalau mau ngantri. Baru nyampe mau catat nama terus orangnya keluar gini. 5 people. Dia bilang gitu. Ada orang yang udah ngantri nih 5 people. Yes we are 5 people dia bilang gitu. Oke mana kok cuma 2 dia bilang gitu. Ya 3-nya lagi pergi. Tuh kita gak bisa accept. Harus 5 orang 5-5-nya ada di situ. We are 5 people. Aku bilang gitu. You are 5 yes 1, 2, 3, 4, 5. Oke masuk. Nggak ada. Ngantri nggak ada. Nggak catat nama. Cuman baru nyampe. Plek. Tuhan bilang, engkau akan beruntung. Perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Terus saya pergi cari celana. Kebetulan kalau di UK tuh mau nomornya gede-gede. Jadi ukuran saya segini nih apalagi Bu Marta gitu ya. Ukuran saya ini itu 2 extra S. Jadi wow ukuran saya ini 2 extra S gitu ya. Yang di Jakarta ya small medium lah gitu ya. Jadi nyari ukuran saya waktu saya belanja ke UK tuh lumayan PR tuh. Karena kecil gitu ya, petit. Terus saya pergi ke ada satu celana yang saya udah keker nih dari kota-kota sebelumnya. Aduh saya mau celana itu. Di kota ini nggak ada, di kota ini nggak ada. Ini kota terakhir nih di London saya harus dapat celana itu. Saya masuk ke situ, ya saya udah lihat tuh di raknya. Ijo, kuning, yang pink yang saya mau tuh nggak ada. Ya udah kota terakhir, yang pinknya nggak ada. Boro-boro ukurannya, pinknya nggak ada. Terus Andika gini, ada 1. Nih 1, 2 extra S. Aduh saya bilang yes beruntung gitu ya. Tuhan saya akan beruntung. Saya bilang saya akan beruntung. Saya akan beruntung. Perjalanan saya akan berhasil dan saya akan beruntung. Karena firman Tuhan yang bilang itu. Saya menguatkan dan punya keberanian percaya itu adalah bagian saya. Ini singkat cerita pas pulang balik ke Jakarta gitu ya. 1 hari pulang terus mami masuk rumah sakit. Kebetulan prudensialnya mami tuh kelas 1, jadi mesti berdua gitu kan ya, mesti berdua. Terus pas berdua mami mah gak apa-apa, ya cuma di kamar tidur gitu ya. Kan saya nemenin kan, kalau kelas 1 berdua gitu kan yang nemenin kan cuma ada kursi 1 kan gitu. Sementara ada mbak gitu ya nemenin, kalau mbak datang saya mau suruh dia berdiri kan kesian banget kayak disetrap gitu ya. Gak apa-apa duduk aja, jadi saya yang disetrap, saya berdiri gitu ya. Tuhan gak nyaman nih Tuhan, kelas 1 saya bilang gitu, VIP Tuhan, VIP gitu ya. Terus saya ngintip-ngintip di kamar sebelah, ngomongnya kayak gini nih Tuhan nih, VIP yang begini, enak nih nungguinnya. Tuhan, perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung. Ditambahin Tuhan, jangan cuma di London kemarin Tuhan, sampai sekarang dan sampai seumur hidupku perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung. Terus iseng cerita, saya ke bawah, ke administrasi. Mbak, saya gak mau kelas 1 deh mbak, repot nih, aku bilang gitu, nungguinnya susah.
Ya udah ibu, kalau kelasnya ibu itu kelas 1 itu paling kita bisa upgrade sedikit ke kelas utama. Kelas utama itu saya udah pernah di situ karena papi masuk rumah sakit di situ. Jadi sendiri tapi kamarnya kecil dan nggak ada jendela. Terus aku bilang, maunya kamarnya gede ada jendela. Udah itu ya, terus ngotot lagi maunya kamarnya gede ada jendela gitu. Ya nggak bisa bu, kan ibu jatah prudensialnya cuma kelas 1. Ya udah deh, ya udah usahain deh kelas utama, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Singkat cerita, ada orang yang di kelas utama itu, orang itu nggak mau pindah ke kelas VIP. Ya gimana dong? Ya bu, karena orang itu nggak mau pindah ke VIP, ya ibu nggak bisa pindah ke kelas utama. Ya udah biarin aja orang itu nggak mau pindah, saya pindah ke VIP. Ya nggak bisa lah bu, ibu kan cuma kelas 1, dia bilang gitu, nggak bisa ke VIP. Ya usahain deh, ya udah ibu naik deh ke sana tuh, ke kasir bagian lantai 5, siapa tahu aja dia lagi baik katanya, ngasih ibu. Nggak mau udah. Saya naik ke lantai atas, terus saya bilang sama susternya, sus gimana tuh? Itu loh bu, lantai 3, ruang 33 sekian VIP itu udah saya siapin buat ibu. Ibu ke lantai 5 aja. Minta approval, dia bilang gitu, pakai VIP. Saya pikir, waduh ini saya pasti mesti mohon-mohon, bener dong namanya kelas 1 naik VIP gitu loh. Mesti mohon-mohon, boleh enggak gini. Saya bilang, Tuhan aku percaya perjalananku berhasil, aku akan beruntung, aku bilang. Aku gak mau ngomong-ngomong deh Tuhan, tapi kalau memang Tuhan mau kasih aku dapat VIP, aku mau Tuhan, aku bilang gitu. Mau Tuhan VIP ya, aku bilang gitu. Tapi aku gak mau mohon-mohon. Terus suster panggil lagi, ibu gak mau naik ke lantai 5? Aku cuma nyengir, udah naik aja. Naik aja ya, naik. Ya udah naik lantai 5. Baru buka ruangan kasir, si ibu kasirnya, ibu yang Regina Nata ya? Iya, duduk. Ya udah saya duduk. Terus dia ngomong tuh di telepon, itu ambil print-printan, print. Udah, saya cuma diem aja ngeliatin dia. Dia robek printannya, di tanda tangan. Nih, kelas 1 saya coret jadi VIP. Ibu boleh pakai VIP. Boleh nih, sus. Udah, boleh. Udah. Pindahlah kami dari kelas 1 ke VIP. Bayar kelas 1, tapi dapatnya VIP. Yes. Perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Caranya gimana? Bukan urusan kita. Ya. Kuat dan punya keberanian untuk percaya firman Tuhan. Punya keberanian loh, Tuhan aku punya keberanian gitu. Tuhan pokoknya aku mau ini. Punya keberanian, aku percaya karena firman Tuhan bilang begitu. Aku nggak berlebihan loh Tuhan, karena firman Tuhan yang bilang. Bukan aku loh Tuhan, tapi firman Tuhan bilang aku tidak akan berhutang. Firman Tuhan yang bilang bahwa aku akan dicukupi. Firman Tuhan yang bilang usahaku yang berhasil. Firman Tuhan yang bilang aku berani percaya itu. Dan kuat. Jalanin step by step. Step by step. Next. Jadi apa yang harus diperhatikan supaya kamu kuat dan punya keberanian? Kuat dan apa tadi? Be strong and have a good courage. Apa yang harus diperhatikan? Ini. Perhatikan input kita. Oke, next. Mazmur 1 ayat 1 mengatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon ditanam tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nomor 1, agar kita kuat dan punya keberanian untuk percaya firman Tuhan dan itu menjadi bagian kita adalah perhatikan input kita. Inputnya apa? Saya waktu mami saya masuk rumah sakit gitu ya. Saya tuh percaya ini gak ada apa-apa kok gitu ya. Mami tuh makin hari makin kurus banget gitu ya. Jadi udah sekecil saya lah sekarang. Tadinya tuh kan cukup gemuk gitu ya. Kecil sekecil saya. Gak bisa makan, muntah terus gitu ya. Udah cukup lama, kita udah ke dokter, bukan gak ke dokter, udah ke dokter 3 kali, dokter bilang gak menemukan apa-apa. Gak apa-apa, tapi gak bisa makan, makin kurus. Udah dibeliin susu, udah ini segala macam gak bisa-bisa. Udah deh nih masuk rumah sakit, observasi semua. Saya masuk dengan percaya Tuhan, pokoknya firman Tuhan bilang dengan panjang umur Tuhan akan mengenyangkan mami. Dan Tuhan akan memperlihatkan keselamatan daripadamu. Itu saya pegang banget. Tuhan aku percaya dengan panjang umur Tuhan akan mengenyangkan mamiku. Dan Tuhan akan memperlihatkan keselamatan daripadamu. Aku percaya Tuhan. Digumamkan dalam mulut kita, ditabur gitu ya. Nah, saya hari pertama, hari kedua semua bagus nih. Ininya periksa ini bagus, hari kedua bagus, hari ketiga bagus.
Pas hari ketiga malam, saya tuh iseng banget. Karena mami mau endoskopi dan koloskopi gitu ya. Itu kan perlu 5 tahun sekali. Nah 5 tahun yang lalu tuh dia lupa itu tahun berapa ya. Tapi yang pasti itu deket banget sama waktu cicinya meninggal. Saya telepon lah sepupu saya. Kebetulan sepupu yang tadi ya maminya meninggal. Ci, si AI meninggal kapan ya? Tahun sekian. Kenapa? Oh udah 5 tahun yang lalu Ci ya. Bulan apa Ci? Bulan ini. Oh iya enggak apa-apa. Kenapa? Enggak sih mami mau endoskopi sama koloskopi. Oh kenapa? Ya karena nggak bisa makan begini-begini Ci. Aku ceritain itu ya. Lah itu kan persis banget sama si AI. Emang si AI dulu meninggalnya gitu ya? Iya. Kan dulu meninggalnya begitu. Nggak bisa makan, kita beliin susu. Wah persis banget ya, saya juga beliin susu. Kedua dia begini. Jadi dia ngomong, saya ngetik. Iya sama loh. Tik, tik, tik. Semua kayaknya sama gitu loh ya ciri-cirinya. Yang tadinya saya tuh santai-santai aja gitu ya. Maksudnya wah percaya firman Tuhan. Malam itu nangis. Senangis-nangisnya. Nangis gitu loh. Waduh ini jangan-jangan ada apa-apa. Jangan-jangan ada CA, ada ini. Overthinking. Wah itu sampai gak bisa tidur. Jam 3 pagi, jam 4 pagi. Gak bisa tidur. Terus saya ingat. Perhatikan input kita. Aduh udah. Saya delete, saya clear chat tuh omongan saya sama sepupu saya. Saya gak mau baca-baca lagi. Tuhan, firman Tuhan dengan panjang umur Tuhan akan mengenyangkan mami. Dan Tuhan akan memperlihatkan keselamatan daripadamu. Itu aja yang aku pegang. Selebihnya bukan urusan aku, gak ngerti. Udah. Pagi itu saya mulai tidur gitu ya. Tadinya pagi-pagi bangun mata udah bengkak tuh ya. Karena aduh ya itu tadi. Akhirnya periksa, puji Tuhan gitu ya. Mami udah keluar rumah sakit. Ada radang aja di ususnya merah gitu ya, sehingga dan ternyata ada pendarahan di wasirnya, sehingga makanya dia HB-nya turun terus karena ada pendarahan dari dalam dari wasirnya itu. Tapi itu perhatikan input kita. Saya nih orang yang menggumamkan firman Tuhan. Wah, tapi waktu inputnya salah, bubar loh, bubar banget, sebubar-bubarnya sampai mata bengkak, kayak kehilangan iman, lost faith, lost hope. Lost semua. Ya. Satu, untuk kuat dan punya keberanian percaya firman Tuhan, perhatikan inputmu. Penting banget. Makanya dibilang apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh apa? Tuhan emang ada. Ya elah. Itu kan kebetulan aja. Dan seterusnya. Kesukaannya adalah Taurat. Renungkan, gumamkan dalam mulutmu. Makanya dibilang apa nomor 3? Baru. Dia seperti pohon di tepi aliran air. Dia akan menghasilkan buah pada musimnya. Dia tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu. Tapi kalau kita salah dengan input kita, percayalah. Gitu loh. Saya ini bukan orang yang tadi saya bilang saya orang yang menggumamkan firman Tuhan. Tapi saya keteledor gitu ya. Salah input. Bubar kok. Ya, perhatikan input kita. Perhatikan roh-roh dunia di sekeliling kita. Bacaan kita dan seterusnya. Wah ekonomi bakal lesu. Ekonomi bakal susah. Kebetulan di industri saya ini sekarang dunia iklan tuh lagi lesu memang. Terutama iklan di TV itu lesu banget saat ini gitu ya. Karena ada penurunan lah gitu. Saya tuh berusaha untuk tidak untuk ngomongin orang terus orang bilang wah ya lagi sepi lah gini. Saya tuh berusaha untuk nggak mau denger itu. Pokoknya kalau orang ngomong itu iya terus saya langsung bilang. Kan firman Tuhan bilang 1.000 boleh rebah 10.000 boleh rebah tapi itu tidak menimpa saya. Itu. Jadi waktu ngomong sama klien pun saya langsung ngomong enggak. 1.000 boleh rebah 10.000 boleh rebah tapi itu tidak menimpa saya. Itu boleh menimpa orang lain, tapi tidak saya. Jadi walaupun ketemu orang, saya tetap perkatakan firman Tuhan. Saya tetap berdiri teguh atas dasar firman. Karena firman saya yang saya percaya adalah firman. Bukan apa kata dunia. Bukan apa yang terjadi. Bukan kenyataan. Makanya dibilang apa? Bill Lantang bilang, kebenaran harus ada di atas kenyataan. Kenyataannya apa? Ya mungkin susah. Kenyataannya begini. Tapi kebenaran firman Tuhan itu harus berdiri di atas kenyataan kamu hari ini. Itu kuat dan berani percaya. Seperti Joshua. Nggak mudah Bapak Ibu. Tapi ini harus kita lakukan. Next. Yosua 1 ayat 7.
Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Next slide. Nah, ini ada perbedaan ya di ayat yang 6 ke 7. Kalau ke 7 ini bukan hanya be strong, bukan hanya good courage, tapi apa dibilangnya? Very. Sangat. Kalau ditranslate dalam bahasa Indonesianya itu dibilangnya sungguh-sungguh. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilangnya very courage. Ini ada terjemahan yang terjemahan satu lagi deh. Next. Nah, ini dibilangnya apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ini tadi berarti 7 apa? Sebelumnya deh, sorry. Oh 7 ya, sorry ya udah. Dibilangnya very courage, gitu ya. Dibilangnya very courage. Jadi sungguh-sungguh penuh keberanian gitu ya, sangat berani untuk percaya firman Tuhan gitu ya. Next, ayat 8 sekarang. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini ayat penting banget. Gimana caranya supaya kamu berhasil dan perjalananmu beruntung gitu ya. Ternyata bukan knowledge yang baik, bukan pengetahuan yang luar biasa, bukan apapun. Tapi dibilang apa? Perkatakan firman Tuhan ini. Renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Next slide. Nah, jadi tadi yang pertama apa? Apa yang harus diperhatikan supaya kuat dan punya keberanian? Yang pertama tadi apa? Perhatikan input kita. Ini yang kedua. Supaya kita kuat dan punya keberanian, perkatakan. Ya, tadi kan ayat 8 dikatakan apa? Perkatakan itu. Dan renungkan itu siang dan malam. Next. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Dibilang this book of the law shall not depart. Jadi gak boleh depart of your mouth. Maksudnya gak boleh jauh. Jadi dia harus ada di sini terus gitu. Ada, aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan memenuhi segala keperluanku. Aku percaya Tuhan masa depan anak-anakku berhasil. Aku percaya Tuhan kebaikan dan kemurahan itu akan mengikuti setiap jalanku. Jangan pernah pergi jauh. Ya gimana gak jauh, Bu, baca Alkitab aja seminggu sekali. Ya jauh banget gitu loh, seminggu sekali. Ini dibilangnya tuh jangan jauh gitu ya. Renungkan tuh artinya kayak digumamkan siang dan malam. Kayak gitu. Makanya Tuhan bilang apa? Perjalananmu akan berhasil. Gumamkan itu siang dan malam. Next. Nah, ini ayat yang terjemahan satu lagi nih. Janganlah isi kitab Taurat ini lalu dari mulutmu. Melainkan perhatikanlah dia siang dan malam. Supaya dengan yakin engkau melakukan dirimu setuju dengan segala yang tersebut di dalamnya. Karena maka dengan itu engkau akan memperuntungkan segala jalanmu. Dengan begitu engkau akan menjadi bijaksana. Keluar dari mulut kita siang dan malam, renungkan itu sampai hati kita setuju. Dan dengan begitu perjalananmu akan beruntung. Menangkap Bapak Ibu? Ini semuanya ngeliat saya dengan penuh, wah, siapa itu dia ya? Susah, iya, nggak mudah kok. Tapi ya udah, maksudnya saya pun belajar. Saya bukan udah lulus, bukan. Tapi saya praktekkan itu dalam hidup saya setiap hari. Makanya saya bilang 2 bulan ini ada kejadian saya perjalanan, ada kejadian mami masuk rumah sakit, dan ayat ini benar-benar hidup buat saya. Pegang, kuat, percaya firman Tuhan. Perkatakan itu. Next. Ayat yang terakhir. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Tuh, itu kok ayatnya. Kuat, punya keberanian percaya. Jangan kecut. Aduh, iya gak sih? Bener gak sih Tuhan akan buat aku gak punya utang? Bener gak? Firman Tuhan bilang loh aku gak punya utang. Tapi bener gak sih aku bakal gak punya utang?
punya keberanian percaya bahwa aku nggak akan punya utang? Caranya gimana? Nggak tahu. Bapak Ibu tanya saya, ya nggak tahu jawabannya, saya juga nggak ngerti gimana caranya. Tapi pokoknya nyampe. Ya, nyampe. Next. Yohanes 11 ayat 40 dikatakan begini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Kuncinya apa? Jika engkau apa? Percaya. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini kuncinya. Terakhir di sini. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Ini kesaksian orang lain gitu ya. Jadi waktu saya ke Kupang, waktu saya pelayanan di Kupang, saya satu perjalanan, satu mobil dengan satu orang temennya, saya punya itulah pendeta, mami mentor saya. Terus namanya kan Bu Ida gitu. Jadi saya tanya Bu Ida, gimana Ibu Ida bisa kenal Bu Mary, saya tanya gitu ya. Terus Bu Ida bilang, wah lucu Bu Airin, dia bilang gitu. Kenapa? Iya, saya lagi di atas jembatan, di bawah saya itu kereta api kayak kotak roti, dia bilang kayak kotak roti lagi jalan. Dan saya lagi mau terjun, saya lagi mau bunuh diri. Loh kenapa? Wah panjang ceritanya, ya orang Jawa banget kan. Iya Turin, dia bilang gitu. Mami lagi ngapain nih? Mami lagi nyiram tanaman di Bogor. Tiba-tiba Tuhan bilang, Roh Kudus bilang, telepon ibu itu yang begini. Bahkan Mami belum tahu loh namanya dia siapa. Tapi Mami pernah ketemu, karena orangnya bawa tasnya begini. Jadi Mami, siapa sih ibu itu gitu ya, yang bawa tasnya begini. Dengan gayanya gitu ya. Jadi saya telepon orang itu. Kamu ingat gak sih orang yang begini-begini, yang bawa tasnya begini-begini? Oh iya, itu Bu Ida Bu namanya. Kamu punya nomor teleponnya? Punya, kasih saya. Udah, Tuhan kasih lihat orang itu. Akhirnya pendeta Mary telepon orang itu. Dan pada saat dia telepon itu memang si Bu Ida itu lagi mau terjun gitu ya. Lalu ketemulah mereka akhirnya dipulihkan. Kenapa Bu Ida sampai mau terjun? Karena dia tiba-tiba dia jadi punya utang banyak sekali. Jadi dia main ini loh, orang kasih dia pinjem uang, ada selisih bunganya dia pinjemin orang lain gitu ya. Nah tapi orang-orang yang dia pinjemin ini nih pada nggak bayar semuanya gitu. Sehingga utangnya jadi utang dia kan, orang-orang yang pinjemin uang di sini ngejar-ngejar dia. Sehingga out of sudden dia jadi punya utang 20 miliar apa 30 miliar lah, banyak banget. Nah, wah udah dikecam lah ya, udah diapalah sama keluarganya, segala macam gitu ya. Dia cerita, aduh sekarang hari ini gimana Bu posisinya? Oh beres Bu, udah lunas. Sekarang saya udah lagi tanda tangan mau bangun hotel Bu di Bali. Wow, udah bener beres. Oh caranya banyak caranya, dia bilang gitu. Tapi Bu, berapa tahun Bu? 20 tahun. Hah? Lama banget. Iyalah, uang sayanya ngeyel, dia bilang gitu. Karena ngeyel ya lama, makin ngeyel ya makin lama gitu. Setiap kali ngeyel, saya datang ke pendeta Mary, diparahin pendeta Mary, baru balik lagi, ngeyel lagi, balik lagi ya. Akhirnya udah sampai patuh, ya hari ini beres semua, dia bilang gitu. Tapi Bu, aduh yang namanya setiap bulan ngalamin listrik mau dimatiin. Ibu Airin pernah ngalamin gak? Dia bilang gitu. Saya ketawa gitu. Saya ngalamin Bu, setiap bulan listrik mau dimatiin, susah setengah mati, bingung nyari duitnya, dia bilang gitu. Saya nggak ngerti caranya, lagu saya cuma satu Bu, nanti habis itu kita nyanyiin, gitu ya. Kau selalu punya cara, aku cuma jalan keliling rumah. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Itu lagu saya setiap bulan Bu. Dan setiap bulan selalu ada caranya Tuhan, saya nggak pernah mati listriknya. Selalu ada cara Tuhan, Toto jual ini. Mestinya jualnya cuma harga berapa, bisa tinggi. Sehingga akhirnya saya bisa bayar utang. Selalu ada cara sampai akhirnya beres. Lunas utang saya yang sebesar itu, berapa puluh miliar itu lunas. Walaupun perlu waktu yang cukup lama, dia bilang gitu. Tapi itu, Tuhan itu punya segala macam cara. Oleh karena itu, jadi apa Bu tipsnya? Yaitu tundukkan pikiranmu. Kalau kamu masih pakai pikiranmu, oh cara bayar utangnya begini, nggak nyampe lah, nggak kebayar-bayar. Tundukkan pikiranmu, percaya sama firman Tuhan. Engkau Allah yang punya segala macam cara, engkau Allah yang akan memenuhi segala keperluanku. Engkau Allah yang membuat aku tidak berhutang, bahkan aku akan menghutangi orang. Engkau Allah dan firmanmu itu ya dan amin. Dan aku nggak tahu caranya gimana, pokoknya itu yang berlaku atas kehidupanku. Kenyataan harus tunduk di atas kebenaran. Hari ini selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tahu janji Tuhan. Apapun situasi kita punya janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pegang
kuat dan berani percaya itu. Itu bagianku. Itu kebenaran yang harus terjadi. Harus tunduk di atas kenyataan yang hari ini aku alamin. Itu yang aku harus terjadi. Karena aku punya Engkau. Caranya gimana? Nggak perlu tahu. Nggak nyampe juga tadi. Perkatakan firman, gumamkan itu, tidur. Dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Bangkit berdiri. Ini lagunya Bu Ida nih. Ya. Tapi saya bilang waktu Bu Ida kesaksian di mobil gitu ya. Saya pernah Bu Airin itu ya diceritain lah bla 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 sampai akhirnya itu saya dapat 5 kali lipat daripada saya perlukan. Dia ngomong itu 5 kali lipat Bu Airin daripada saya perlukan. Terus saya bilang gini, Tuhan, Bu Ida dapat 5 kali lipat daripada yang diperlukan. Saya juga Tuhan. Jangan cuma Bu Ida Tuhan, saya juga. Saya ngomong gitu tuh di mobil. Saya ingat banget, saya pulang dari Kupang, papi saya mau ulang tahun waktu itu. Saya gak punya uang, benar-benar gak ada uang. Udah gitu di Kupang begitu banyak keperluan, udahlah. Kita udah sedih gitu kan masyarakatnya segala macam. Jadi udah makin kita musim nabur di mana segala macam gak ada duit gitu ya. Padahal benar-benar pulang nih papi ulang tahun gak ada duit. Tuhan, Bu Ida dapat 5 kali, aku juga Tuhan. Gak ngerti caranya gimana, pokoknya aku cuma bilang bahwa Bu Ida dapat, aku juga dapat. Pokoknya Bu Ida dapat, aku juga dapat. 5 kali lipat aku bilang. Singkat cerita, pas mau pulang gitu ya, mau pulang pas sampai di Jakarta, ada teman yang bilang bahwa, Bu Airin, saya udah transfer ya yang ini dari project yang lama. Dia bilang, memang gak ada yang dari BCA karena BCA masih ada masalah, tapi ada yang BRI. Wah, makasih banyak loh Pak, saya aja bahkan gak tahu ada yang rekening BRI gitu ya. Iya gak apa-apa, dia bilang gitu. Sana saya pikir pasti ibu perlu, jadi ya udah saya korek-korek. Ada nih yang dari BRI, saya transfer ibu. Udah, ulang tahun papi selesai, saya mandi sore itu. Terus Tuhan bertanya gini sama saya, habis berapa ulang tahun papi? Habis segini Tuhan. Ya. Berapa kamu peroleh dari uang orang itu yang kemarin transfer kamu? Sekian. Terus Roh Kudus bilang, berapa kali lipat? 5 kali lipat. Imanmu, ya. Saya nggak bisa nolong, Pak Haryo nggak bisa nolong, Bu Marta nggak bisa nolong. Nggak ada yang bisa nolong kita. Yang nolong adalah iman kita sendiri. Punya iman, punya percaya, belajar percaya, kuat, pegang itu firman, jalan step by step. Kita nggak ngerti ujungnya apa, tapi yang kita tahu adalah setiap langkah itu aja, setiap langkah. That's it, itu. Boleh singer? Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan.
tenang di dalam cara-Mu ya Aba. Kami tenang di dalam cara-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Kebenaran bahwa bagian kami menaburkan firman-Mu. Dan Engkau punya cara yang kami tidak mengerti dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu agar kami kuat dan punya keberanian untuk pegang firman Tuhan itu dalam hidup kami. Dan percaya bahwa kebenaran itu harus tunduk di atas kenyataan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Materaikan firman-Mu ini berbuah 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa yang diberkati Tuhan pada siang hari ini? Luar biasa ya Tuhan ya. Ayo semua menghidupi firman Tuhan ya. Ya, kita berdoa ya. Haleluya, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Tuhan mengasihi Ibu Airin sekeluarga, Tuhan berkati beliau Tuhan. Pak Andika bersama Willy yang masih di Morowali Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk seluruh perluasan perusahaannya. Tuhan Kau akan terus memberkati dengan nikmat bijaksana daripada-Mu. Tuhan berkati juga Theo Tuhan, kami tahu masa mudanya Tuhan seperti janji-Mu, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang senantiasa memberikan buahnya pada musimnya. Sebentar kami akan berikan persembahan. Tuhan Kau sucikan, kuduskan apa yang kami tabur ini Tuhan. Ini tanda kami mengasihi Engkau. Satu hal yang kami percaya, persembahan kami apapun itu, persembahan khusus, ucapan syukur, persepuluhan untuk renovasi. Tuhan ini adalah benih dan di dalam benih ada daya pelipat gandaan. Kami tidak tahu cara Tuhan menumbuhkan benih, tapi kami hanya percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukannya dengan indah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo kita bawa persembahan kita. Masih ada. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Katakan bersama, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang dalam caramu. Amin. Tenang. Halo, tenang. Tenang. Ya. Selalu katakan, aku tenang Tuhan di dalam caramu. Walaupun kadang-kadang kayaknya kok belum ya. Nanti takutnya telat ya. Tenang di dalam caramu. Karena dia terlalu maha kuasa. Mbuh priye carani. Ya. Oke, saya akan sampaikan pengumuman ya teman-teman ya. Haleluya. Hari Minggu, ya saudara, mulai dari ini dulu deh ya, doa pagi kita. Hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu by Zoom. Tapi kalau mau datang ke gereja, welcome ya jam 5 sampai jam 6 pagi. Jadi 1 jam saja, ayo sebelum beraktivitas kita ikut sama-sama berdoa. Kemudian hari Rabu ada dorama, doa Rabu malam. Nah, doa Rabu malam jam 19.30, jam setengah 8. Silakan datang ya saudara ya. Semua rekan-rekan pendoa silakan datang. Kamis ada
fellowship wanita jam 7 malam ya, jam 7 malam by Zoom. Nanti meet up-nya ada jadwalnya sendiri by Zoom. Kemudian hari Jumat kita ada EPT, Menara Doa, Azusa Prayer Tower jam 5 sore. Dan kemudian KUL dan yang lain-lain saudara sesuai dengan kesepakatan KUL-nya masing-masing. Silahkan menghubungi gembala KUL-nya. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri, naikkan pujian yang tadi. Ya, saya nanti akan berdoa terlebih dahulu, nanti mohon Pastor Rudy untuk berdoa berkat ya. Oke, haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk siang hari ini ya Tuhan. Engkau yang menyempurnakan pujian penyembahan kami Tuhan, sehingga Engkau berkenan dan Engkau bertahta terus di atas pujian penyembahan kami. Sempurnakan firman-Mu Tuhan, pemberitaan firman-Mu, Roh Kudus-Mu akan terus menerjemahkan buat kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan memberkati berlimpah-limpah buat Ibu Airin sekeluarga dengan segala kebajikan yang daripada Tuhan. Semua company yang Tuhan percayakan juga Tuhan berkati Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan berikan kesehatan buat seluruh keluarga Tuhan. Terima kasih Kau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa untuk papi maminya Ibu Airin Tuhan, Pak Irwan dan Ibu Tuhan, Kau yang terus berikan kesehatan sebab janji-Mu ajaib. Kami percaya roh rumah sakit sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini, yang sakit mengalami kesembuhan yang daripada Engkau, yang sedang akan mengambil keputusan dan tidak tahu, Roh Kudus Kau tuntun dengan cara-Mu yang ajaib, yang bekerja Tuhan berkati berlimpah-limpah, yang sebagai kepala keluarga berikan urapan dan hikmat daripada Roh Kudus-Mu juga Tuhan. Sebagai istri, wanita, semuanya kami mengasihi Engkau. Anak-anak kami, buah kandungan kami diberkati Tuhan, punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang memberikan buahnya pada musimnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau baik. Berkati Pastor Niko Nyotora Harjo Tuhan, senior pastor kami Tuhan, seluruh keluarganya berikan kesehatan secara khusus buat beliau dalam usianya yang di atas 70 tahun. Tuhan beri kekuatan, tulang-tulangnya Tuhan jagai, penglihatannya jelas, bahkan Tuhan berikan pewahyuan yang lebih dalam lagi buat hamba-Mu sekeluarga bersama Ibu Hermin, seluruh wakil gembala yang ada Tuhan berkati, gembala-gembala rayon, gembala-gembala CK Tuhan berkati, gembala CK 5 Tuhan Pak Timotius
Timotius Hardono dan Ibu Indri. Tuhan memberkati berlimpah-limpah dan pakai terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Saudara Joseph, Joanna Tuhan, mereka semuanya mengasihi Engkau. Segenap wakil gembala yang ada, kami ingat Pastor Endit, Pastor Benny, Prof Sas, Pastor Anton Tuhan, juga kami di sini Tuhan, Kau yang melindungi kami senantiasa. Seluruh gembala-gembala cabang Tuhan memberkati Tuhan, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, Tuhan yang menjagai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk siang hari ini Engkau memberikan roti yang terbaik buat anak-anakmu, adonan yang terbaik buat anak-anakmu, madu yang terbaik Tuhan, balsam dari Gilead yaitu obat kesembuhan yang terbaik dari Tuhan, minyak yang terbaik, anggur yang terbaik Tuhan buat anak-anakmu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hamba. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mari tadangkanlah kedua tanganmu. Pulanglah dan bawalah berkat besar daripada Allah kita, cinta kasih pada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis daripada Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita mulai sekarang esok kekal, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.